Rekan-rekan Akademia, usai dengan video baru. Saya berapa bulan terakhir sedang menyiapkan sebuah artikel tentang COVID tourism. Nah, ini ada satu trik yang barangkali Anda bisa mencoba bagaimana menguraikan topik tentang COVID tourism ini, atau juga untuk apa ya namanya membantu Anda menemukan state of the art. Ini saya menggunakan Simple Mind. Simple Mind versi free-nya ada, yaitu bagus juga. Nah, tapi saya ini berlangganan. Coffee tourism. Coffee tourism, apakah coffee tourism? Jadi, anggaplah blank ya, Anda nggak tahu apa-apa. Saya pergi ke Google Scholar, lalu ngomongin soal coffee tourism. Sebelum itu, saya buka dulu mungkin 1 tahun atau dari 2020, ya coffee tourism. Nah, coffee tourism itu ternyata dari tahun 2020 juga banyak penelitiannya ya. Bukan banyak, ada. Nah, kita akan cek at any time. Karena ya kita pengen lihat aja. Nah, sekarang gini, ini ada yang disebut dengan coffee culture, destination, and tourism. Ini dia buku ya. Kita cek dulu, di judul aja dulu deh. Judul aja dulu ya, kita bisa bolak-balik nanti. Ini kita ngomongin coffee tourism and community development in Guatemala. 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 Ada dua kata kunci yang saya bisa ambil di sini, ada community development and Guatemala. Berarti di sini kita ngomongin topik, ya, terus kemudian kita ngomongin country. Oke. Nah, country ini ada tadi apa? Guatemala. Terus topiknya di sini ada community development. Oke. Saya bikin begini dulu. Bisa macam-macam ya, modelnya bisa begini. Nanti bisa sesuka hati ya. Oke, saat ini saya coba pakai ini dulu. Coffee tourism, topik. Nah, terus kita buka lagi. Ini mungkin kalau masih bingung jangan dulu ditulis ya. Ini a ticket to coffee, stakeholder view and theoretical framework of coffee tourism benefit. Benefit ya, coffee tourism kita ngomongin benefit. Barangkali ini masuk topik ya. Ada benefit. Oke. Terus kemudian development. Ini agak berbeda ya dengan yang ini community development. Kalau ini coffee tourism development-nya ya. Jadi berarti beda dengan yang ini. Berarti coffee tourism development. Kalau ini community-nya, tapi kalau ini coffee tourism-nya, produk pariwisatanya. Oh, and ini di Rwanda. Ya, ini di Rwanda. Kita masuk ke sini, country-nya Rwanda. Rwanda itu di mana sih? Afrika ya. Potential of coffee tourism for rural development in Ethiopia sustainable livelihood approach. Jadi ini ada rural development. Rural development apakah masuk juga dengan community development? Ini Ethiopia ada sustainable livelihood. Ini kalau belum yakin banget tulis aja semua ya. Ada rural development. Rural development bisa saja sama dengan community development, tapi sampai kita tahu apa itu, jangan dulu ngomong. Terus di sini ada sustainable livelihood. Is it correct? Livelihood benar ya. Terus ini Ethiopia, Afrika juga. Ethiopia. Lanjut, creating a coffee network in the north of Thailand.
Network Thailand. Coffee Tourism Network. Oke, dapat gambaran. Nah, ini udah mulai nih ada saya biar lebih memudahkan lagi, kita bikin subtema baru. Ada Asia, nah ini Thailand ini ada di Asia. Nah, nanti kalian udah dapat gambaran bagaimana bercerita ya. Ini mind map ini ada istilahnya sih sebetulnya bibliografi ya. Kita menyebutnya tuh annotated bibliografi tentang coffee tourism. Nah, ini kalau Anda mau menulis artikel berdasarkan literatur review bisa seperti ini. Di luar sana itu ada istilahnya meta-analysis, terus yang kedua ada yang literatur systematic review ya. Nah, ini another thing barangkali yang bisa dicoba adalah menggunakan ini. Oke. Nah, terus kita lanjutkan. Community development. Ya, community development sudah ada ya. Community development sudah ada, kita lewatin. Recasing colonial narrative for contemporary market. Chiapas itu di mana sih? Nah, kita bisa browsing Chiapas, Meksiko. Ya, Chiapas itu di Mexico. Berarti Latin ya. Amerika Latin, kita masukin di sini Mexico. Terus di sini ada istilah, kita masuk ke sini lagi. Recasting colonial narrative. Ini colonial narrative. Kita tulis dulu aja ya. If you have no idea, kalau bedanya ya yang saya gunakan ini, kalau yang saya tahu, kalau kita menggunakan systematic literature review SLR itu biasanya hanya berpatokan pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang papan atas gitu. Sementara yang saya buat ini benar-benar based on publication, any kind of publication ya, yang bisa ditemukan di Google Scholar. Kalau yang tadi SLR itu emang agak rigid. Jadi dosen-dosen yang berasal dari atau mahasiswa yang dari kampus-kampus yang bukan kampus besar yang tidak berlangganan ke jurnal-jurnal top itu agak pungguk merindukan bulan. Menurut saya ya. But anyway, barangkali ada cara lain. Kemudian kita lihatin ada animal welfare of civet coffee tourism in Bali. Ini civet tuh ini ya yang kopi luwak ya. Kopi tourism ini di Bali di Indonesia ya. Animal welfare implikasi. Sebentar. Berarti Asia kita tambah Indonesia. Ini animal dampak ya tadi ya. Animal implikasi itu dampak. Berarti di sini ada animal welfare. Karena si luwak ini kan dipaksa untuk makan biji kopi karena emang dia suka ya. Terus nah kotorannya itu kopi yang dikeluarkan, nah itu yang diolah. I don't drink coffee, so I cannot imagine what kind of, you know. Nah, terus kita lanjutkan di sini ada ngomongin soal coffee tourism. Di Vietnam dia ngomongin soal memorable tourism experience. Ya. Ini ada memorable tourism experience di Vietnam. Kita tambah dulu Vietnam. Alright. Terus
Itu kita lanjutkan sebesar apa, ya akan sebesar apa model kita nanti. Ini nggak jelas negaranya, jadi bisa diabaikan. Tapi dia ngomongnya soal the behavior, demand, and tourist engagement. Nah ini tourist engagement ya, masuk ke sini. Nah sebentar. Ini memorable tourism experience dan tourism ini masukin ke consumer behavior. Jadi ini masuk ke situ karena yang menjadi riset ini kan topik ya. Ketika kita bicara topik kan kita bicara unit analisis. Berarti kalau yang community development mungkin unit analisisnya lebih ke community gitu. Sementara ini lebih ke pengunjungnya, ke turis yang berkunjung. Animal welfare kan si animal ini sebagai subjek di mana dia menjadi hewan yang dipelihara gitu, luwak yang dipelihara. Nah, itu subjeknya subjek ya apa namanya unit analisisnya adalah si animal. Kalau kolonial naratif lebih ke entah itu historinya atau dari si perkebunannya itu sendiri ya. Ini network ini bisa berupa entah itu government, entah itu association, entah itu any ya. Sustainable livelihood ini lebih ke community sebetulnya. Rural itu lebih ke daerahnya. Nanti kita, nah ini si benefit juga belum tahu nih benefitnya ke kemana ini. Nah nanti kita akan bikin cabang bercabang atau kemudian kita, ini kan sementara cabang, tapi terus kemudian saya bikin ranting ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Coffee attraction experience. Ini juga masuk nih, ini naratif ya. Yang tadi ada naratif juga. Sebentar, coffee attraction. Coffee attraction itu masuknya ke sebentar. Sebentar. Ini ada sebentar. Ada metode. Metodenya tadi ada yang ngomongin soal naratif tadi mana ya? Nah, kolonial naratif ya, ini masuk ke sini. Nah, terus di sini ada lagi yang disebut dengan tadi apa? Coffee attraction experiences. Ketika kita ngomongin experience, sebetulnya ke visitor nih, lihat nih. Coffee attraction experience. Kita masuk ke sini ya. Nah, di sini metodenya coffee attraction nggak apa-apa, coffee attraction experience. Ya, jadi ada dua metode naratif dari kualitatif itu ada naratif, ada metodenya apa? Banyak ya metode dalam kualitatif. Sebentar, tiba-tiba blank. Itu loh yang kita lupa. Pokoknya banyak ya, banyak. Kita lanjutkan. Challenge and initiative. Ini masih di Ethiopia, berarti negaranya nggak usah ditulis. Opportunities, challenge and initiative. Ini kita bikin ini aja. Kita bikin tetap 3 aja dulu. Dan nanti bisa aja dipisah-pisah kalau kita menemukan temannya. Creative tourism implication for Gangneung experience. Saya nggak tahu Gangneung itu di mana. Apakah di China? Apakah di Korea? Gangneung itu Korea ternyata ya. Gangneung, Korea. Saya tulis dulu Korea. Oh, Asia ya. Korea. Terus di sini dia ngomongin apa tadi si Korea ini? Creative tourism.
kita tulis dulu aja creative tourism. Terus kemudian in Hawaii, surviving in the niche. Jadi di Hawaii itu Amerika ya sebetulnya ya. Jadi kita bisa masuk ke Amerika Utara ya. Kalau ini kan Amerika Selatan. Amerika Utara itu sebetulnya benua Amerika juga ya. Kita masukin aja di sini. Hawaii, USA itu. Amerika tuh kan ada Amerika, tapi benuanya tetap benua Amerika ya. Terpisah nggak sih? Ya benua kan ada Asia, Afrika, Eropa, benua Amerika. Latin itu terpisah nggak? Tiba-tiba jadi blank lagi ya. Sebentar. Hati-hati nih. Ada 7 benua. Oke, ada Asia, Afrika, Australia, Amerika, Antartika, Eropa, dan Oceania. Salah juga, Australia itu sebetulnya masuk ke Oceania ya. Antartika benua Amerika. Ya Amerika benua juga, tapi ada utara selatan, bener ya? Is it correct? Ada Asia, ini kompas nih. Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan. Jadi gue nggak salah ya. Kalau salah, salahin kompas. Ada Australia. Ada 7 benua, bener. Antartika, Eropa, jadi Amerika Utara, Amerika Selatan. Right? Bener kan? Gue. Jadi ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Mexico ini masuk ke sini. Itu cuy. Kita lanjutkan. Udah ya, ini surviving in the niche. Jadi ini dia ngomongin soal niche. Bahwa dia mau ekspor kemana gitu. Kalau dia punya kopi itu. Jadi paling diproduksi sendiri. Ongkosnya kemahalan kalau diekspor. Jadi dia ngomongin soal niche market ya. Next. Dia ngomongin development. Ya, dia development ngomongin benefit and consequences. Ada nggak ngomongin benefit? Udah ada ya benefit. Nah, ini ada benefit ya. Nah, ini kita tambahin aja benefit dan consequences. Oke? Nah, ini untuk mengakomodasi si ini. Ini sekilas dari judulnya belum ketahuan nih. Nah, kita bisa baca nanti di abstraknya. Ada nggak negaranya? Ini tahap pertama dulu. Jadi kayak kita melakukan scanning untuk memberikan impresi pertama ya, kesan pertama dari si peneliti coffee tourism itu ternyata sudah ada penelitiannya gitu kan. Nah, the perception of tourism in coffee producing equatorial countries, an empirical analysis. Nah, ini empirical analysis, the perception of tourism in coffee producing. Coba kata kuncinya apa ya? Persepsi. Nah, kalau persepsi itu masuk ke sini. Ekuator. Ini kita ngomongin persepsi ya. Persepsi itu biasanya di konsumen. Tapi bisa saja bukan di konsumen, tapi di bisa aja dari stakeholder lain ya. By many countries, it synergizes with many sectors of prominent community in Indonesia. Oh, namanya aja Setior ini ya, ini Indonesia ya. Nah, ini konsekuensinya belum ya, kita bisa ke tahap kedua nanti.
tahap pertama dulu kita dari judul. Yang kedua, the perception of tourism in coffee producing. Sorry. Lah kok gue pusing sih? Eh Tadi kan ini perception ya. Ini kita abaikan dulu. Kemudian the right brew analysis of tourism experience in rural Taiwan. Coffee estate. Coffee estate itu biasanya perkebunan kopi yang dikelola oleh negara itu disebut dengan estate. Ini Taiwan. Ini tourism experience ya. Tourism experience udah ada tadi. Nah ini kita tambahin Asia itu, oh ternyata kopi-kopinya ada gitu. Terus ini ada systematic literature review coffee and tea tourism. Sudah ada. Nah, ya ini systematic literature review. Nah, ini metode juga. Kita masuk ke sini. History and sustainable in Costa Rica. Nah, ini ada conservation, sustainability Costa Rica ya. Costa Rica tuh di Latin Amerika ya. Amerika Selatan. Kita tulis dulu Costa Rica. Terus kemudian dia ngomongin soal sustainability conservation. Sustainability-nya ini kan kalau livelihood tuh sustainability yang dimaksud di sini lebih kepada masyarakat yang mengelola. Nah, sementara kita ngomongin soal sustainability dari si tourism itu sendiri. Jadi di sini ada kode, ada dua ini, conservation dan anggaplah coffee tourism. Walaupun dia nyebutin ada tea tourism juga ya, coffee and tea tourism kita, tapi fokus di coffee tourism sustainability. Begitu cuy. Terus lanjut ke halaman kedua. Ya. Seperti itu terus sehingga Anda bisa memperkaya yang tadi ya. Ini terus masih ada, ini Coffee in Hawaii, terus kemudian ini Toraja, ini Indonesia. Terus aja begini ya. Nicaragua kita belum ada kan tadi. Terus kemudian terus ya, maksudnya Anda terus lakukan yang saya buat ini lebih ke contoh aja. Dari sini kita bisa coffee volunteering. Wow, ini keren juga nih in tourism. Nah, sekarang kan ada seperti ini. Anda nggak sabar, Anda ingin langsung purposif menunjuk negara-negara tertentu. Misalkan ini kan kita di Asia kan udah ada Thailand, Indonesia, Vietnam. Di Asia Tenggara ya, kalau di Asia secara umum ada Korea. Di India ada nggak sih gitu? Langsung aja coffee tourism in India. And has been accompanied by increased tourism in Africa. Oh ternyata ada in India gitu. Is it? Atau kalau pengen fokus di judulnya aja sih nggak ada ya. Coffee certification beda. Tidak semua perkebunan kopi kemudian dijadikan sebagai coffee tourism ya. Taiwan sudah ada Sigma Galore. Oh, Sigma Galore. Coffee Ball Tourist. Nah, ini ada ngomongin Coffee Ball as a Tourist Paradise. Nah, kita cek. Siapa tahu Bangalore ini Sigma India juga. City in India. Alright. Nah, dari situ kita bisa tahu juga di sini ada India. Kalau Anda ingin pecah lagi, misalkan di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, itu bisa aja ya. Terus kemudian back ke ini lagi. Di Malaysia bagaimana gitu. Nah, Anda juga bisa langsung bro, ini rural kan.
Malaysia ada di dalamnya, tapi no. Average coffee histories ya sebagai culture ya, jadi kebiasaan minum kopi. Kalau di Inggris mungkin teh, di Indonesia mungkin kopi itu kan beda. Nah, culture offering tourism activities such as selecting coffee bean, roasting, and tasting. Oh, ternyata nih ya, menurut si Wang Chen dan Morrison, ada di Malaysia, Vietnam. Jadi Malaysia juga ada nih, bisa. Oke, Vietnam udah, ini saya nggak tahu ini. Lviv ini kemungkinan word free, mungkin di bahasanya gimana? Lviv ya. Lviv itu di Jerman. Ukraina. Ukraina berarti di Eropa ya. Itu bisa masuk tuh. Eropa, terus kemudian tadi Ukraina. Ukraine. Nah, tadi Asia ada ya, di sini ada Malaysia. Nah, kalian, kita semua bisa menulis aja Asia Tenggara, Asia Selatan, terus kemudian Asia mana lagi? Asia Timur ya, yang udah jelas aja. Nah, Asia Selatan kan ini ada India. Malaysia kan masuk ke Asia Tenggara. Taiwan itu Asia Timur ya. Ada Korea juga Asia Timur. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan manfaatnya apa gitu. So saat ini buat aja dulu seperti ini. Dan saya udah bisa tahu bahwa Anda juga dengan melihat ini sudah tahu arahnya kemana. Ini saya baru ngomongin country and topic. Nah, di sini teman-teman, topik juga sama. Kan kita ngomongin coffee tourism ya. Bagaimana kalau coffee tourism development? Topiknya adakah? Coffee tourism development, dia ngomongin tourism development di Rwanda ya. Terus kemudian ini rural development beda. Nah, sekarang kita mencoba ini membedakan coffee tourism berarti tentang destination ya. Nah, ini bicara mengenai si destination-nya ini. Ini juga ngomongin soal conservation to destination-nya. Dia, niche market itu tadi yang di Hawaii ya. Surviving the niche, oh oke. Ya ini destination juga. Ini juga ngomongin soal destination. Nah ini tujuannya supaya kita mengelompokkannya secara enak. Ini Coffee Tourism Network. Terus Animal Fair, bahwa si ini ngomongin soal destination juga. Sustainable Tourism, nah ini kita bicara host. Host itu host, tuan rumah, hostnya. Sustainable, ini rural development itu berarti destination-nya ya. Nah ini livelihood berarti si itunya, si hostnya gitu loh. Di satu artikel yang saya bahas tuh kayak gini. Ada di sebuah negara, jadi kebun kopi itu udah kayak hutan gitu loh, zreng gitu. Jadi kayak nggak dirawat. Mereka datang tuh pas ketika panen aja gitu. Nah terus kemudian pengelola, si manajernya itu atau si pemerintahannya, terus kemudian ya wis supaya si masyarakat tetap mau
memberesi itu kan kayak kerjasama dengan masyarakat ya mengelola kopi itu. Jadi dijadikanlah itu sebagai objek wisata turis datang. Nah, untuk turis datang itu kan akhirnya sih itu harus harus apa istilahnya harus mau merawat gitu. Nah itu tapi kemudian jadi masalah ketika turis nggak datang, ngapain udah capek-capek gitu. Ini juga ngomongin destination, benefit dari si destination itu konsekuensinya apa, kayak gitu cuy. Nah ini ke masyarakat nanti apalagi nih livelihood ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya. Kita akan kembangkan lagi apalagi yang bisa. Nah tadi kan ngomongin metode. Sebetulnya metode ini mungkin nggak ngomongin topik, tapi kita keluarkan dari sini. Ya, kita pengen lihat tadi apakah ada yang kualitatifnya seperti apa lagi, apakah ada yang kuantitatifnya lagi. Nah kalau memang ada kuantitatifnya, ini kan rata-rata ini coffee tourism experience, bukan, ini tuh ke sini. Consumer behavior, sorry. Oh, ini udah ada ya. Jadi ini dihapus. Topiknya itu tadi dia menggunakan naratif gitu. Nah, ini nanti kita bisa pecah ke kualitatif. Terus apakah ada yang sudah meneliti tentang kuantitatifnya gitu. Begitu cuy. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Sampai ketemu lagi.